Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video saya pertama kali di YouTube yang membahas tentang keagamaan, terutama di agama Islam. Nah, untuk video pertama kali ini saya akan membahas sumber-sumber hukum Islam, yang diantaranya saya akan membahas 3 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah dan juga hadis. Kemudian yang ketiga ijtihad. Sumber-sumber hukum Islam ini digunakan untuk mengatur segala perilaku seseorang ataupun perbuatan ataupun cara beribadah seseorang di dalam kehidupannya, dan juga seperti mengatur halal dan haram begitu. Pokoknya segala yang mengatur manusia di dalam konteks Islam seperti itu. Nah, langsung saja. Prinsip asli dari Islam itu diambil dari kitab yang disebut dengan Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti membaca atau mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu nabinya para umat muslim. Kitab ini diturunkan secara sedikit demi sedikit atau secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun di dalam kehidupan Nabi Muhammad ini. Nah, Al-Quran ini adalah kalamullah atau kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Itu tertulis di dalam mushaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Nah, adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ini, di antaranya yang pertama yaitu hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau penghambaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul, dan kepada hari akhirat. Kemudian hukum yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia, seperti dia itu wajib berakhlak baik atau berakhlak mulia dan juga menjauhi perilaku-perilaku yang buruk. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan segala perbuatan ataupun perilaku manusia. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah sunnah dan juga hadis. Nah, jika dilihat dari pengertiannya itu sunnah itu menunjukkan perbuatan dan hadis menunjukkan perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Namun di dalam terminologi hukum Islam, sunnah dan hadis itu digunakan secara bergantian atau secara berdampingan. Nah, terdapat hubungan antara sunnah dan Al-Quran jika dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya. Di antaranya itu yang pertama, mu'akkid. Mu'akkid yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh sunnah. Misalnya tentang sholat, kemudian zakat, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua, bayan, yaitu sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Nah, dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama, memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Misalnya perintah sholat dalam Al-Quran itu yang mujmal diperjelas dengan sunnah, dan demikian juga tentang zakat, haji, dan juga puasa. Kemudian yang kedua, membatasi kemutlakan atau taqyid al-mutlaq. Misalnya Al-Quran ini memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya, kemudian sunnah membatasinya. Kemudian yang ketiga, mentaksiskan keumuman. Misalnya Al-Quran itu mengharamkan tentang bangkai, darah, dan juga daging babi, ya kan? Nah, kemudian sunnah ini mentaksiskan dengan pemberian kecualian kepada
bangkai ikan laut, belalang, hati, dan juga limpa hewan itu. Kemudian yang keempat, seperti menciptakan hukum baru. Nah, Rasulullah SAW ini melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat dan seperti burung yang berkuku, di mana hal ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian sumber yang ketiga adalah ijtihad, yaitu ijtihad para ulama. Nah, secara kamus bahasa Arab, ijtihad ini berasal dari kata jahada, yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dan secara terminologisnya, ulama usul mendefinisikan ijtihad ini sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil yang terperinci, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Dalam hubungannya dalam hukum, ijtihad ini adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, yang dilakukan oleh seorang ahli ini nanti, yang dilakukan oleh seorang ahli tadi, ahli hukum atau para ulama, untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan juga sunnah maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, selain itu, ijtihad ini juga memiliki fungsi. Di antaranya, fungsi yang pertama itu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan sunnah itu sholihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi itu fungsi al-ruju' al-i'adah atau kembali. Kemudian yang fungsi kedua yaitu al-ihya, kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam. Supaya apa? Supaya mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam nantinya mampu sebagai furqan, hudan, dan juga rahmatan lil alamin. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi al-inabah ataupun pembenahan, yaitu ijtihad ini membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi atau disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, mungkin begitu saja video dari saya yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, yang tadi ada Al-Quran, sunnah, dan juga hadis, lalu ijtihad. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf dan minta koreksinya. Mohon diingatkan jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam saya berucap tadi. Mungkin begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.